Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal sharing tentang gimana sih untuk mencari peluang lolos ke jurusan dan universitas di PTN yang kamu tuju ya. Ini berdasarkan keputusan dari Kementerian kemarin ya, Bapak Nadiem Makarim yang udah disampaikan pada sosialisasi lalu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya, tapi jangan lupa buat bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi dasar aku untuk sharing ini adalah berdasarkan yang udah disampaikan Bapak Nadiem gitu ya. Kita coba review dulu ya. Jadi di sini, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP itu dinilai berdasarkan di sini ada persentasenya ya, yaitu minimal 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat ya. Di mana di dalam maksimal 50% minat dan bakat itu tuh ada 2 nilai mata pelajaran mendukung. Nanti kita cek ya sebenarnya mata pelajaran mendukungnya itu dari mana, dan juga prestasi serta portofolio. Jadi nanti persentasenya dikembalikan lagi ke PTN-nya mau berapa persen, yang penting maksimal 50%, oke? Nah, jadi nanti totalnya 100% untuk komponen 1 dan kedua. Dan penentuan ini tuh dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama, oke? Jadi pasti beda-beda. Oke, sekarang kita coba fokusnya ke ini ya. Nilai raport dari maksimal 2 mata pelajaran mendukung. Kita jangan menduga-duga apa mata pelajarannya, kita langsung cek aja. Jadi mata pelajaran mendukungnya itu ada di sini ya. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 345 garis miring M garis miring 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, ini lengkap banget ya. Nanti kamu bisa download juga, aku bakal simpen linknya di description box. Jadi di sini misalnya rumpun humaniora, soshum ya. Kelompok studinya di sini lengkap ya, misalnya seni, jurusan seni budaya gitu ya. Ini jurusan seni. Nah, ini dari mata pelajaran pendukung program studi. Jadi sebenarnya dari IPA, IPS, bahasa tuh bisa. Jadi dari IPA tuh dilihat dari seni budaya, IPS seni budaya, bahasa juga seni budaya. Oke, kita cek lagi yang lain. Ilmu sosial, misalnya ekonomi. Nah, mata pelajaran mendukungnya adalah ekonomi dan atau matematika ya. Dari IPA, matematika wajib dan minat ya, mungkin nanti bisa dikombinasikan. Dari IPS, ekonomi dan atau matematika, jadi bisa jadi salah satu atau keduanya. Dan dari bahasa itu matematika aja. Misalnya dari ilmu alam, kita ambil peternakan. Oke, peternakan ternyata mata pelajaran mendukungnya adalah biologi. Dari IPA biologi, nah kalau dari IPS dan bahasa karena mereka nggak belajar biologi, itu yang diambil adalah matematika ya. Oke, dan ini lengkap banget, bisa dicek. Misalnya kamu mau masuk jurusan tertentu, kamu cek di sini. Ya, nanti kamu bisa cek juga ke mata pelajaran kamu tuh dari semester 1 sampai semester 5 tuh nilainya berapa. Dan kamu bisa hitung. Cara menghitungnya gimana? Nah, sekarang aku kasih tahu ya. Tolong diperhatikan, nanti kamu bisa cek sendiri di rumah masing-masing. Kan ada dijelasin bahwa ada bobotnya gitu ya. Di sini aku pakai bobot yang minimal 50% nilai seluruh mata pelajaran. Jadi sini aku masukin 50%. Walaupun nanti persentasenya bisa beda-beda ya tiap prodi di PTN. Oke. Lalu di sini untuk bobot jurusannya itu kan sama si prestasi itu kan maksimal 50%. Nah, di sini diasumsikan 30% untuk yang 2 mata pelajaran mendukung ya. Terus yang prestasinya di sini 20%. Oke. Misalnya, ini tuh ada si X gitu ya. Si X ini tuh dia pengen masuk ke ekonomi UI ya. Oke. Nah, nanti kamu bisa cek juga misalnya kayak berapa sih keketatan untuk masuk ke ekonomi UI. Biar kamu bisa mempertimbangkan ya. Nanti kamu cek di web keketatan tapi sekarang bukan LTMPT ya, mungkin nanti bakal diperbaharui oleh SNPMB. Cek aja keketatannya. Terus di sini, di sini ada nilai keseluruhan mata pelajaran, dia maksimal nilainya 100, bobot jurusannya juga dari misalnya 2 mata pelajaran itu tuh 100, prestasinya di sini maksimal 3, dan yang benar-benar dihitung tuh misalnya yang relevan gitu ya. Kalau misalnya nggak relevan nanti mungkin ada disclaimer tertentu, oke? Nah, dan ingat ya, analisis peluang ini tuh belum berdasarkan faktor X lain dari PTN. Oke, misalnya dari CX Ekonomi UI, nilai keseluruhan mata pelajaran setelah dia cek dari semester 1 sampai semester 5-nya, misalnya adalah 85 ya. Oke.
Di sini kita pakai basic Excel aja. Jadi 85 kita kalikan sama si 50%. Nah, ternyata keluarlah 42,5 ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Bobot jurusan. Bobot jurusannya kalau misalnya masuk ke ekonomi, itu ternyata jurusan ekonomi. Dan misalnya ada lagi yang dipertimbangkan itu adalah matematika ya. Nah, untuk bobotnya sendiri, hitungnya adalah kita pakai basic Excel lagi. Misalnya nilai ekonomi dia tuh 84. Jadi 84 kita kalikan sama, di sini kan totalnya 30% ya. Misalnya kita bagi 2 gitu, jadinya 15%. Ini asumsi ya guys ya. Jadi kalau misalnya nanti berbeda sama perhitungan PTN ya jelas bisa beda, tapi ini bisa jadi gambaran. Lalu matematikanya misalnya nilai dia tuh 83, kita kalikan sama 15% ya, sisanya juga. Oke, jadi 83 kali 15%, oke, dapat segini. Oke. Nah, sekarang prestasinya, misalnya dia tuh prestasinya tuh melampirkan 3 ya. Jadi di sini tuh dia melampirkan 3, jadi 3 kita kalikan sama 20%. Oke, nah dapatlah. Di sini kita tinggal totalin aja. Jadi total aja langsung ya, ini ditambah sama ini, tambah sama ini, tambah sama ini. Oke, ternyata totalnya adalah 68,15 ya. Ini tuh dalam persen, jadi 68,15% gitu. Nah, sekarang misalnya ada orang kedua nih. Orang kedua, tadi kan awalnya orang pertama tuh 85 untuk nilai keseluruhan mata pelajaran. Misalnya orang kedua tuh adalah 90 ya nilainya. Oke, jadi misalnya di sini tuh 90 kita kalikan sama 50% ya. Nah, jadinya adalah 45. Lalu nilai mata pelajaran mendukungnya sama ya, misalnya ekonomi dan matematika. Bobot jurusannya juga sama, cuma nilainya berbeda. Jadi awalnya dia itu, yang orang pertama tuh 84 sama 83, sedangkan orang kedua tuh 95 sama 80 ya. Kita lihat. Kalau misalnya dengan nilai 95 kita kali 15% itu dapat 14,25. Kalau 80 kali 15% itu dapat 12, oke? Terus prestasinya, kalau orang pertama dia melampirkan 3 yang relevan ya. Kalau orang kedua ternyata cuma ngelampirin 2. Kalau 2 tinggal kita kaliin sama 20% yang ini, oke? Lalu kita tinggal totalin nih. Di sini kalau misalnya total berarti tambahin aja 45 tambah 14,25 tambah 12 ditambah 0,4. Jadinya adalah 71,65%. Nah, jadi persentasenya yang mana yang lebih besar? Ternyata itu adalah yang orang kedua. Karena dari nilai cenderung lebih tinggi ya dari nilai keseluruhan, itu kan nilainya tadi 90, orang pertama tadi 85. Dan ekonominya juga lebih tinggi 95, walaupun matematikanya lebih rendah, dia 80. Orang pertama 83. Dan prestasinya juga sebenarnya lebih rendah daripada orang pertama. Tapi pada akhirnya yang lebih berpeluang lolos itu adalah yang lebih tinggi persentasenya sih 71,65%. Oke, nah jadi seperti itu untuk perhitungan simulasi dasarnya aja. Kamu bisa nanti coba sendiri gitu ya. Dan aku rencananya akan membuka analisis untuk SNBP 2023 dan itu sifatnya gratis. Kamu bisa langsung aja follow dulu IG aku di ini IG yang aku handle ya di @mentorluluskampus, dan juga IG aku juga boleh nih untuk di follow karena suka banyak sharing-sharing di @retapramesti ya. Ini ada IG sama TikToknya. Nanti di situ bakal diinfoin kira-kira kapan bakal ada analisisnya. Oke? Ini nggak bisa pakai guys. Jadi pokoknya @mentorluluskampus dan @retapramesti ya. Nanti kalau misalnya dari analisis yang banyak orang gitu ya, misalnya lebih dari 100 orang kan jadi kayak bisa ketahuan yang pengen masuk jurusan tertentu itu tuh berapa gitu ya persentase lolosnya, dan kamu bisa cari tahu apakah kamu tuh berpeluang besar atau enggak. Oke? Udah sih gitu aja. Kalau misalnya nanti mau Excel-nya, tolong komen aja biar nanti aku simpan link di description box. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin sendiri juga is okay, nggak apa-apa ya. Paling nanti aku share juga yang tadi mata pelajaran pendukung biar bisa kamu lihat apa bobot mata pelajaran yang mendukung untuk jurusan kamu. Nah, udah sih guys, gitu aja. Semoga bantu ya. Jangan lupa persiapan juga untuk SNBT-nya. Jangan terlalu berharap sama SNBP, karena ya namanya juga rezeki, siapa yang tahu ya.
Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!